Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menjalani kehidupan sehari-hari, kita mengandalkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, pemilihan bangsa Israel menjadi umat pilihan merupakan bagian dari rangkaian keselamatan bagi umat manusia. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia selanjutnya kehilangan kendali dan tidak tahu arah yang benar karena dosa yang telah berkuasa, kehendak diri yang merajalela. Untuk mengembalikan ulang arah perjalanan umat manusia, itulah menjadi latar belakang pemilihan bangsa Israel, agar melalui mereka bangsa-bangsa di dunia mengenal Allah yang hidup. Israel mau menjadi contoh, prototipe bagaimana mengenal Tuhan yang benar. Tetapi bangsa itu gagal menjadi contoh karena sebagaimana disuarakan oleh Yesaya dalam renungan ini yang berkata, orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga, orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki jiwa kejijikan mereka. Yesaya 66 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, inilah sejarah perbuatan Tuhan yang maha besar, di mana Tuhan tidak membiarkan manusia hancur dan berakhir dalam keberdosaannya. Tuhan selalu berbuat baik. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik. Karena itu agar rancangan yang baik itu dapat terlaksana, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, dan aturan. Semua hukum, perintah, aturan sebenarnya adalah tata cara hidup yang benar di dunia dan tata cara hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Hukum dan aturan itu bukan untuk membebani atau memberatkan, tetapi mengarahkan, menjaga, dan memimpin kepada kebenaran. Dan dalam proses perjalanan umat pilihan yaitu bangsa Israel, mereka tidak setia karena model beragama mereka hanya sebatas legalitas, tidak dari hati. Sebagaimana dalam renungan ini, semua aturan-aturan agama memang dilakukan tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan. Korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi manusia dibunuh, kata Yesaya. Ibadah dan pujian begitu indah, tetapi orang-orang tidak diperdulikan. Penyembahan digunakan hanya sebatas menyenangkan Tuhan tanpa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Persembahan kepada Tuhan diberikan, tetapi kepada saudara tidak ditolong. Cara beribadah seperti inilah yang tidak disukai Tuhan. Seharusnya hubungan yang baik kepada Tuhan melalui ibadah, penyembahan harus menggerakkan setiap orang untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan. Saudara-saudara, dalam realitas yang kita saksikan setiap hari, model beragama seperti yang dikritik Yesaya ini begitu mewabah, di mana agama sering dipakai hanya penunjuk identitas, hanya sebagai label. Pada bagian lain, agama sering dimanfaatkan sebagai sarana pemuas nafsu, keinginan, apakah politik, kekuasaan, atau bisa saja menutupi kejahatan. Banyak orang yang mabuk agama sehingga menyalahkan orang lain yang tidak sejalan dengan dirinya. Agama dipakai untuk menghitung kesalahan orang lain karena dirinya merasa lebih agamis, lebih suci, lebih merasa memahami. Model-model beragama seperti ini bagi Tuhan adalah kejijikan dan bahkan kejahatan. Karena yang paling pokok dalam menjalankan agama atau peribadatan adalah bagaimana hubungan kepada Tuhan diperlihatkan dalam hubungan kepada sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu harus diwujudkan dengan mengasihi sesama. Kalau kita taat dan patuh pada Tuhan, pada saat yang sama kita harus juga taat dan setia kepada manusia. Saudara-saudara, saat ini kita akan dibangunkan kembali tentang bagaimana kita melakukan iman dan percaya kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari.
Firman Tuhan sudah ada di tengah kita melalui Yesus yang adalah Immanuel. Ini menginspirasi setiap orang bagaimana hidup menjadi berarti. Melalui Yesus kita diangkat dan dijadikan menjadi anak-anak Allah. Tetapi bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kalau kita merasa anak-anak Allah, sejatinya kita harus menampilkan sifat-sifat universal Allah, yaitu penuh cinta kasih, pengampun, pendamai, kasih mesra. Inilah ciri-ciri orang percaya dan yang hidup dalam Yesus. Semoga kita diberkati. Amin.